Keris dalam pandangan Jawa, magis, mitis, dan mistis. Makna filosofis keris sebagai simbol pengantin pria adalah maknanya sebagai pandangan dunia. Kesakralan keris dalam wahana perkawinan yang berdimensi spiritual keilahian memberitahukan mistisme keris, bukan lagi magisme. Terlebih dahulu, sebelum dielaborasi keris dalam pandangan dunia Jawa, ada baiknya disinggung pula perbedaan antara magisme dan mistisme, antara sifat magis dan sifat mistis. Hal ini penting berhubungan dengan kesalahkaprahan di masyarakat yang tampaknya banyak terjadi. Salah kaprah itu adalah tidak dikenalnya perbedaan tajam atau pemakaian kosakata yang saling diperuntukkan antara mistis dan mitis atau mitos. Kalau disebut magis dan magisme, hal itu berarti bahwa konteksnya adalah mitis, berasal dari kata mitis atau mit. Sedangkan apabila disebut mistis dengan S di tengah, asal katanya adalah mistik atau mistik. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan tanda loncengnya ya, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan update dari channel Pariwara Pustaka Nusantara. Apabila demikian, maka menjadi jelas bahwa mitos dan mistik itu memang sangat berbeda. Mitos atau myth adalah first, an unscience story that is based on popular belief or that explain natural or historical events. Second, a widely believed but false story or idea. Dalam konteks kebudayaan manusia dikenal adanya 3 tahapan, yakni tahap mitis, tahap substansialistik, dan tahap fungsional oleh Van Paulsen tahun 1977. Tahap mitis ini adalah tahapan sejarah budaya yang paling lama dan paling tua berhubungan dengan ciri kepurbaannya, yang kadang-kadang secara sepihak disebut dengan tahapan primitif. Masyarakat purba itu mempunyai asas kepercayaan ketuhanan animisme, dinamisme, dengan unsur kekeramatan pada zat-zat fisik seperti lautan, sungai, danau, gunung, jurang, pohon-pohonan besar, yang dalam kepercayaan keagamaan tertentu diikuti aksi meletakkan sesajen di dekat benda atau wujud yang dikeramatkan tersebut. Mantra, tabu, dan ritual merupakan aksi sandingan yang melekat ke dalam jagat mitos. Peran adanya mitos di kalangan masyarakat. Van Paulsen menjelaskan bahwa jagat mitos mempunyai 3 fungsi pokok, yakni pertama, menyadari adanya kekuatan ajaib atau alam gaib, kedua, memberi semacam jaminan kekinian, dan ketiga, memberi pengetahuan tentang dunia, mirip fungsi ilmu dan filsafat bagi jagat modern. Berlandaskan pada fungsi-fungsi tersebut, keris dalam rangka pandangan dunia Jawa bukan hanya mewujudkan mistisme dan dalam ciri-ciri mistik, melainkan sekaligus memenuhkan ketiga fungsi mitos itu. Keris dikeramatkan menjadi dipersepsi secara gaib, semisal pada jamasan pusaka setiap tanggal 1 Suro tahun Jawa. Paling tidak dalam kerangka fungsi pertama, mitos itu sering disaksikan unsur keajaiban dalam keris seperti bilah keris yang bisa berdiri di atas meja dengan posisi terbalik atau sisi runcing di bawah, ganggang keris di atas. Dalam fungsi kedua, jaminan masa kini, pemilik keris khususnya keris pusaka secara psikologis merasakan ketenteraman hidup. Dalam fungsinya yang ketiga, yakni aspek kepengetahuannya, keris ternyata memberikan kawruh kejawaan khas yang bersifat baik filosofis maupun genosis atau pengetahuan keilahian. Adapun yang disebut magis adalah kelanjutan dari mitos, yakni jenis mitos negatif, misalnya sihir, jengges, tenung, dan santet. Minimal sifat magis ini merupakan pengkultusan lagi dari sesuatu mitos. Jadi, jika mitos melekat di dalam ciri pemberhalaan, dalam magis, pemberhalaan itu dikuadratkan sehingga bisa melahirkan sifat dan watak negatif. Sedangkan mistik atau mistik adalah a special quality that makes person or thing seems mysterious and different. Example, causing admiration. Adapun mistisme adalah the attempt to gain or practice of gaining knowledge or real or truth and union with God by prayer and meditation by Longman. Keris sebagai gambaran manunggal dengan Tuhan.
Arti mistisme dalam rumusan yang terakhir inilah yang melingkupi bahasan keris dalam dunia Jawa yang lazim dikenal dengan frasa manunggaling kawula Gusti. Sering juga disebut dengan jumbuhing kawula Gusti atau pamoring kawula Gusti. Mistisme identik dengan tasawuf dan sufisme dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Harun Nasution bahwa tasawuf atau sufisme sebagaimana halnya dengan mistisme di luar agama Islam mempunyai tujuan memperoleh hubungan langsung dan didasari dengan Tuhan. Inti sari mistisme termasuk di dalamnya sufisme ialah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara ruh dengan Tuhan dengan mengasingkan diri dan berkontemplasi. Kesadaran berada dekat Tuhan itu dapat mengambil bentuk ijtihad bersatu dengan Tuhan oleh Simu 2003. Untuk mendapatkan keris pustaka sepuh dan bertuah sesuai dengan manfaat yang akan menunjang kehidupan Anda dalam hal kewibawaan, kerejekian, asmara, dan rumah tangga, hubungi kontak 0812888540 atau kunjungi www.kolektorkeris.com. Like jika Anda menyukai video ini, ceritakan pengalaman Anda terkait pustaka yang menjadi koleksi Anda di kolom komentar. Dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah menyimak. Salam Rahayu.